Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kita akan membahas bab 2 zat dan perubahannya. Kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu perubahan wujud zat. Nah, anak-anak coba bayangkan ketika kalian mengambil es batu, kemudian es batunya kalian panaskan sampai nanti menjadi cair, kemudian muncul gelembung-gelembungnya. Proses apa yang akan terjadi? Bisakah kalian menebaknya? Seorang filsuf terkenal yaitu Heraklitus mengatakan bahwa satu-satunya hal yang akan tetap dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Semua hal itu akan berubah. Kalian yang dulunya bayi akan terus tumbuh sampai seperti sekarang ini sebagai siswa kelas 7. Dan kalian akan terus berubah, baik secara fisik, baik secara pikiran maupun perilaku. Maka dari itu kalian harus berusaha untuk berubah menjadi orang yang lebih baik ya. Tidak hanya pada manusia, materi pun juga akan mengalami perubahan. Nah, di subbab inilah yang akan kita pelajari perubahan wujud zat. Perubahan yang terjadi pada materi antara lain adalah meleleh dan membeku. Saat kalian memanaskan es itu akan mengalami perubahan dari yang wujudnya padat es menjadi yang wujudnya cair dalam bentuk air. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada partikel-partikel di dalam zat saat dipanaskan? Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti kita memberikan energi untuk partikel-partikel zat padatnya sehingga partikelnya itu menjadi bergerak atau bergetar lebih cepat. Sama seperti manusia, saat kita lapar kita cenderung diam, tidak banyak bergerak. Namun setelah kita makan, ada energi yang kita peroleh, maka kita akan bergerak lebih lincah. Panas dari api dalam proses pemanasan itu akan membuat partikel-partikel di dalam zat menjadi bergetar lebih cepat sehingga ruang antar partikelnya menjadi lebih lebar atau terbentuk ruangnya. Dengan panas yang terus-menerus kita berikan, maka ikatan antara partikel akan berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat cair. Nah, itulah yang kita sebut sebagai peristiwa meleleh. Supaya lebih mudah membayangkannya, silahkan perhatikan ilustrasinya. Kebalikan dari meleleh, jika air kita simpan di suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair atau air menjadi zat padat atau es. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, artinya panas dari air keluar ke udara dingin di sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat, saling mendekat, sehingga ikatannya menjadi lebih kuat dan ruang antar partikelnya menjadi semakin sempit atau sangat rapat. Hal itu menyebabkan partikel tidak bisa bergerak dengan bebas, mereka hanya bisa bergetar saja. Saat peristiwa itu terjadi, maka saat itulah air berubah menjadi es. Dalam hal ini kita sebut sebagai peristiwa membeku.
Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud yang kedua adalah menguap dan mengembun. Ketika memanaskan air di panci, lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung air, sampai nanti suatu saat gelembung airnya itu akan naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara dalam bentuk uap air. Peristiwa ini kita sebut sebagai mendidih. Lalu saat airnya berubah menjadi uap atau berubah menjadi gas, kita sebut sebagai menguap. Proses menguap dapat terjadi ketika berada di bawah titik didih zat cair. Contohnya, pakaian kita yang basah setelah dicuci, airnya menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Nah, menguap ini terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Tapi bagaimana ya proses air bisa menguap? Proses menguap terjadi ketika zat cair dipanaskan. Partikel-partikelnya akan bergerak semakin cepat sehingga ikatan antar partikel menjadi semakin berkurang kekuatannya sehingga terbentuklah zat gas. Lebih mudah kalian pahami menggunakan ilustrasi ini. Kebalikannya dari proses menguap kita sebut sebagai proses mengembun atau kondensasi. Proses kondensasi terjadi ketika panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas akan berubah wujud menjadi zat cair. Lalu yang ketiga ada menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cair. Kita sebut sebagai menyublim. Contohnya adalah peristiwa sublimasi es kering atau dry ice. Nah, peristiwa ini biasanya dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut saat konser musik, pertunjukan, dan pagelaran seni, bahkan acara-acara pernikahan juga biasanya menggunakan peristiwa ini. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk mengharumkan kamar mandi atau lemari. Sedangkan proses kebalikan dari menyublim kita sebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Ketika kita membahas tentang perubahan wujud zat, kita tidak bisa lepas dari yang namanya membahas tentang titik leleh dan titik didih. Tadi di awal kita sudah membayangkan ketika kita memanaskan es sampai nanti mendidih, sampai nanti menguap. Nah, proses yang terjadi bisa digambarkan melalui grafik berikut yang menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan es hingga menjadi uap air. Kali ini ada data suhu pada sumbu Y dan sumbu X menunjukkan waktu pemanasan. Kita mulai dari posisi es ya. Es ketika dipanaskan tentu es semula bersuhu di sini contohnya adalah negatif 20 derajat Celcius. Saat itu isi dari gelas masih berupa es batu semuanya. Dengan adanya pemanasan atau kita beri energi, maka suhu di dalam gelas menjadi naik hingga mencapai 0 derajat Celcius, di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh atau melebur. Di sini ada tulisannya. Di awal itu padat karena posisinya masih bentuk es, kemudian di sini padat dan cair, berarti
berada pada proses meleleh atau proses melebur. Masih ada esnya, tapi juga sudah ada yang bentuknya air. Masih ingat ya, kenapa proses ini bisa terjadi? Temperatur atau suhu pada suatu padatan berubah menjadi cair kita sebut sebagai titik leleh. Sedangkan suhu saat cairannya berubah menjadi padatan kita sebut sebagai titik beku. Biasanya pada suatu materi titik leleh dan titik beku itu bernilai sama. Berhubung di contoh ini adalah air, maka titik leleh dan titik beku dari air adalah 0 derajat Celcius. Ketika semua es ini sudah berubah menjadi air, maka suhu di dalam gelas itu akan tetap naik jika terus dipanaskan sampai nanti mencapai suhu 100 derajat Celcius. Suhu tersebut kemudian akan konstan atau tetap sehingga akan terbentuk uap air. Nah, suhu tetap inilah yang kita sebut sebagai titik didih. Mengapa demikian? Karena titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih dan dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air di sini kebetulan ditunjukkan adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada suhu tersebut, cairan akan mulai berubah menjadi gas jika terus dipanaskan sampai suhu di atas 100 derajat Celcius. Sehingga suatu saat semua cairan akan berubah menjadi uap jika dipanaskan terus-menerus melebihi suhu 100 derajat Celcius sebagai titik didih dari air. Namun, tidak semua materi memiliki titik didih dan titik leleh yang sama dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik lelehnya masing-masing, yang menjadi ciri khas untuk membedakannya dengan materi yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh titik didih dan titik leleh dari beberapa macam beberapa macam zat. Bisa kalian perhatikan masing-masing. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.